Bapak Ibu, ayo sama-sama kita bergandeng tangan, belajar bersama. Judul hari ini apa Pak Greg tadi? Kok saya lupa ya? Transformasi digital bisnis keluarga, betul ya? Bisnis keluarga menggebrak era digital. Apalagi di Surabaya, Bapak Ibu ya. Bisnis keluarga menggebrak era digital. Oh, untuk nggak salah nyari materi, judulnya tepat kalau gitu ya. Bisa bahaya nih, Bapak Ibu. Bingung saya ngomong apa. Bisnis keluarga menggebrak era digital. Loh Pak, saya tidak dari bisnis keluarga. Saya bekerja di korporasi, Pak. Bapak Ibu, telusur punya telusur. Semua bisnis awalnya dari bisnis keluarga. Kecuali kalau sudah besar sebagai capital venture, beli bisnis yang orang, diakuisisi, dikembangkan. Nah itu beda cerita. Tapi bisnis awal kali biasanya bisnis keluarga, entah suami dengan istri, entah kakak dengan adik, begitu ya. Nah, pentingnya bisnis keluarga di Indonesia. Ada data Bapak Ibu ya dari Kompas sama Nielsen. Ternyata Indonesia cepat recovery saat pandemi kemarin itu karena kita ditopang banyak bisnis keluarga. Kenapa saya bilang demikian baik? Cepat sekali recovery ketimbang beberapa negara lain, Asia countries lain yang cukup suffer Bapak Ibu. Singapura, ya negara-negara yang bisnis keluarganya tidak sebanyak di Indonesia. Ternyata apa Bapak Ibu, bisnis keluarga ini kalau mau mencari karyawan ketika pandemi PHK, bingung. Ini karyawan puluhan tahun sejak papa saya merintis masih di sini. Nah, maksud ini ekonomi jelek, saya pecat. Udah, ya apa caranya supaya bisa tetap survive. Nah, itulah membuat komitmen karyawan tetap bertahan dan bisa survive Bapak Ibu. Ya, salah satunya adalah kekeluargaan dengan karyawannya. Itu yang menyelamatkan bisnis mereka sendiri dan menyelamatkan ekonomi secara keseluruhan, ya, tidak dipecat karyawan. Kemudian Bapak Ibu, bisnis keluarga rata-ratanya owner masih sehari-hari ke kantor. Dan kalau owner ke kantor, biasanya ngambil keputusan, kalau bisa keputusan hari ini jalankannya kemarin Bapak Ibu. Kalau bisa ya, keputusannya dibuat hari ini, kalau bisa sudah jalan kemarin. Artinya sangat agile, sangat lincah, sangat cepat. Itu yang menyelamatkan, karena pandemi sangat volatile, sangat dinamis, harus segera ambil keputusan. Kalau maaf, banyak korporasi yang saya lihat juga malah turun Bapak Ibu, karena birokrasi nggak mau sampai ketangkep KPK, semua harus ada perizinannya, kesuwan Bapak Ibu. Inovasi harus cepat saat pandemi. Jadi kalau Bapak Ibu ada di bisnis keluarga beruntung, karena semua keputusan bisa lebih cepat ketimbang di korporasi besar. Dan itu yang membuat bisnis keluarga survive, karena ekonomi harus cepat ambil keputusan ketika 4 tahun lalu. Nah, bersyukur Bapak Ibu ya, khususnya Surabaya, tempat lahirnya bisnis keluarga di Indonesia. Sebut Sampurna dari Ngaglik, Surabaya, Pak Lim Sing Teh. Sebut siapa? Pak Ali Markus, Mas Pion, Surabaya. Pak Haritanu, Pak, izin. Wong Surabaya, Pak Haritanu, Pak. Grupnya MNC Group. Ya, walaupun dia di Jakarta. Siapa lagi? Hermanto Tanoko. Ini sorry, yang punya rumah ini Bapak Ibu. Walah saya Pak, tadi saya kalau nggak nyebut beliau ya. Biar Pak Hermanto Tanoko orang terkait nomor 7 sekarang di Indonesia beliau. Wong Surabaya juga. Jadi bisnis keluarga menurut saya kapal api juga ya Bapak Ibu, kapal api juga dari Surabaya. Banyak bisnis keluarga di Indonesia, mostly bonek. Bapak Ibu bangga jadi bonek di sini. Tahu bonek siapa yang nggak bonek? Bondo nekat, Arek Surabaya. Biasanya seperti itu Pak ya. Saya kira sudahlah, kasihan orang Jakarta, ini ngesok orang Surabaya. Izin Pak bercanda supaya audiens kita ini happy dulu ya Pak Andreas. Nah, keunikan bisnis keluarga di Indonesia Bapak Ibu. Ini beberapa juga. Saya pernah ketemu Pak Michael. Pak Michael ini cucunya Pak Om Lim. Pak William Surajaya Om Lim, anaknya ada beberapa, salah satunya Pak Edwin. Nah, anaknya Pak Edwin si Pak Michael Surajaya. Mirip sekali dengan engkong sama kakeknya, like father, like son, like grandfather. Luar biasa. Cara pikirnya itu seperti seolah-olah cloningan Bapak Ibu, cara pikirnya. Karena rupanya si Pak Michael itu sehari-hari waktu kecil sering diajak ke kantor, sering diajak meeting, sering diajak diskusi, di rumah pun sering ajak ngobrol tentang bisnis astral Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau mau long lasting bisnis kita, sejak kecil ketika anak-anak sekolah libur, ajak ke kantor, ajak ke gudang, ajak ke pabrik, ajak ke toko, ajak ke workshop tempat Bapak Ibu bekerja. Di mana rohnya biar tertransfer, jangan ketika dia lulus S2 di Amerika, terlambat Bapak Ibu. Ketika dia masuk idealismenya beda. Saya membawa teknologi, saya membawa inovasi dari Amerika. Tapi budaya kerjanya dia tidak tahu sejak kecil. Karena budaya kerjanya beda Pak.
itulah yang mendarah daging ya. Banyak kasus-kasus ya, putranya siapa itu sejak kecil sudah diajak bisnis Bapak Ibu, diajak ngobrol sama ibunya. Nah inilah yang membuat bisnis keluarga semakin kuat berakar di Indonesia, yaitu fleksibilitas dan adaptasi serta kepercayaan dan reputasi, nilai-nilai tradisi itu yang perlu diwariskan. Nah, menyikapi kondisi digitalisasi Bapak Ibu, nilai-nilainya apa? Oh bapaknya dulu nggak zamani internet, nggak zamani YouTube, sekarang anaknya sudah tiktokan, ya dengerin Spotify, macam-macam. Nilai-nilai ini bukan teknologi, itu hanya tools Bapak Ibu digital, tapi nilai-nilai di sini adalah value perusahaan, bisnis keluarganya, kekeluargaannya, integritasnya, teamworknya, itu yang harus diturunkan. Nah, di Astra ini best Bapak Ibu, bersama efektif, sinergi, tinggi integritas, itulah nilai-nilai Astra saat ini. Nah, kemudian saya coba sampaikan slide berikutnya. Masih antusias Bapak Ibu? Kecepatan? Waktu saya kalau ini timekeepernya mana Mbak Kiki? Diingatkan ya, nanti 12 nanti ya. Nah, penyebab kegagalan. 3 poin ini yang saya temukan Bapak Ibu, yang sering kali saya dapatkan ya, ngobrol-ngobrol sama business owner dengan bisnis keluarga, kurang pengetahuan keterampilan digital. Untung anaknya mau bantu Bapak Ibu. Saya itu ngajar juga di kampus. Ketika saya ngajar, saya tanya mahasiswa saya, kamu mau lulus gimana? Setelah lulus apa? Mau bisnis sendiri Pak. Loh, saya tahu, kamu kan papamu punya bisnis. Kok gak bantu papamu? Saya gitu. Enggak Pak, saya enggak seneng kalau kerja sama papa. Enggak cocok Pak bidangnya. Passion saya di sini. Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Ujung-ujung dia usaha gagal, akhirnya bantu papanya. Tapi terlambat sudah. Menurut saya bisnis karena mungkin sejak kecil tidak diajak ke kantor, ke gudang. Jadi dia hidup senang di rumah. Akhirnya nggak klop sama bisnis keluarganya. Jadi itu yang tadi ya, nyambungkan supaya anaknya mau bantu. Kemudian persaingan ketat dari pemain besar startup, pudarnya nilai tradisi keluarga, ini yang sering kali saya lihat. Saya ada cerita Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu Kodak ya? Kodak sudah nggak ada, 2012 sudah bankrupt ya Pak, sudah menyatakan diri kolaps. Kodak ini didirikan oleh George Eastman namanya, tahun 1888, sebelum tahun 1888. Nah, waktu itu si George Eastman punya pemikiran, saya ingin membuat kamera yang portable. Karena waktu itu kamera itu Bapak Ibu gede, kotaknya gede. Bapak Ibu pernah kalau lihat film-film Hollywood zaman jadul ya, kalau foto itu bus keluar asapnya itu. Jadi orangnya yang mau foto pun kayak pakai alat gitu, gede sekali kotaknya. Dia merasa ini buat foto wedding aja nih, buat foto acara event besar. Nggak bisa untuk kegiatan foto anaknya lagi bayi, lagi ngompol, foto suaminya lagi ulang tahun. Nggak bisa Pak, yang di rumah-rumah. Dia punya prinsip fotografi itu nggak boleh hanya kaum profesional, harus amatir. Artinya bukan hanya fotografer yang punya kamera Pak, tapi setiap rumah tangga harus punya kamera. Nah, dia punya prinsip itu, membuat fotografi itu untuk semua bisa memiliki. Nah, akhirnya dia berhasil membuat kamera kecil, portable. Ya nggak sekecil yang Bapak Ibu lihat di situ itu Fuji ya, kecil banget. Ya kecil tapi bisa dibawa kemana-mana lah, portable ya. Tahun 1900-an awal. 1935 dia berhasil membuat kamera berwarna Pak. Bukan hitam putih loh, portable yang berwarna. Itu Kodak, inovasi terus dia. 1975 dia berhasil bikin kamera digital, tetapi ada komanya, tim R&D-nya ngomong kepada George Eastman, anaknya ya sudah digantikan generasi berikutnya. Kami berhasil Pak menemukan teknologi kamera digital. Ayo segera diproduksi. Kita yang pertama, pionir 1975 Bapak. Bisnis owner generasi kedua katanya tidak mengembangkan, tapi malah membuat zona nyaman katanya. Nggak usah, karena produksi kita nanti yang lain terganggu. Contoh, roll film. Bapak Ibu masih zamani roll film dimasukin ya, yang usia 30 up harusnya masih nyambung gitu ya. Kamera roll film ya Bu ya, itemnya itu. Terus gimana kalau digital? Lah nggak laku kamera roll film kita. Kemudian bahan cetaknya kimia untuk cetaknya. Terus kertas printnya print. Kertas fotonya. Terus gimana? Ini kan habis semua ini nanti, nggak laku kalau kita fokus ke kamera digital. Udahlah, kita jual patennya aja, nggak usah diproduksi.
Akhirnya Nikon yang beli, Jepang yang beli, padahal Kodak di Amerika. Nikon yang beli 1975 dibeli hak patennya, lantas 1988, 13 tahun setelah dibeli, lahirlah kamera digital pertama Nikon dan Fuji. Itu yang pertama Pak. Akhirnya tahun 2000 awal muncul handphone yang mono kameranya. Handphone yang ada kamera pertama itu Sharp yang bikin, Jepang juga. Si Kodak merasa nggak apa-apa. Semua orang itu berlomba-lomba bikin kamera digital, bayar patennya, hak patennya, royaltinya ke Kodak. Kodak masih kuat, masih kaya. Karena hampir semua pabrik-pabrik kamera itu beli hak patennya kamera digitalnya Kodak. 30 tahun Pak, masa paten berakhir. 2007 mulai kolaps. Karena patennya sudah nggak dibayar lagi ke Kodak, kan dari 75 ya 30 tahun lebih, mulai drain dia. Mulai drain itu artinya mulai suffer, nggak ada cash flow. Dan mulai banyak orang, Bapak itu masih ingat kan tahun 2000 awal sudah mulai coba-coba beli kamera digital, ngaku. Ya, sudah mulai penjualan kamera yang roll film, cuci cetak film mulai banyak itu tuh. Nah, 5 tahun toh Bapak Ibu, butuh 5 tahun toh. Dari 2007, patennya sudah nggak dibayar royaltinya, 2012 kolaps. Inovasi yang pertama Pak, ya Pak. Pionir Pak. Tapi apa yang terjadi? Dia melihat hanya short term, tidak melihat long term. Dia hanya melihat bahwa kalau aku produksi sekarang, industriku yang lain turunannya lah habis semua. Andaikan dia lihat in the future, mungkin kita nggak kenal lagi kamera Nikon Fuji, kamera digital masih mirip milik Kodak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bisnis keluarga atau kita bekerja di bisnis keluarga atau kita owner atau kita generasi penerus atau kita generasi pendiri yang hadir di forum ini, saya lihat beberapa banyak owner bisnis ya di sini. Jangan lihat short termnya, lihat long termnya. Transformasi digital bisnis keluarga ini sesuatu yang kelihatannya masih jauh gitu ya. Tapi ternyata kalau kita selidiki, waktunya untuk berubah adalah sekarang. Untuk kita mendobrak mindset kita supaya kita siap digitalisasi. Nah, Pak, enak Pak, bisnis keluarga Sampurna, Jarum, ya, Bakri Group, yang gede-gede, investasi, mudah karena banyak uang, banyak modal, tinggal beli teknologi, tinggal beli digital, software platform apapun lah ya namanya. Kalau saya bisnis keluarga kecil gimana Pak saya? Ingat Bapak Ibu, jangan sendirian, ada kolaborasi. Jadi jangan pernah menyalahkan keadaan, nggak punya modal, nggak punya dana, karena kita masih bisa berkolaborasi untuk mencari teknologi dan modal dan menarik mempertahankan talenta muda. Dan yang terakhir, kurang pengetahuan tentang marketing digital ini juga kita bisa belajar. Nggak ada alasan untuk kita maju. Maka nggak heran banyak turnover di bisnis keluarga yang jadul, yang lama di Surabaya saya ngomongnya ya Pak ya. Anak muda itu Gen Z 1-2 tahun resign, 2-3 tahun resign. Karena mungkin nggak cocok culture-nya. Pak, saya masih cek loh, kok masih fingerprint? Di tempat lain Pak, cek lognya pakai aplikasi Pak. Jadi kadang saya ngantri, cek log panjang, saya telat akhirnya Pak. Gara-gara antrinya panjang, fingerprint. Nah ayo Bapak Ibu, mulai karyawannya cuma 20-30 orang nggak apa-apa. Kalau sudah ratusan Bapak Ibu, antrian ulang gimana? Telat gara-gara ngantri Bapak Ibu, fingerprint. Nah ini sesuatu yang Gen Z lebih cari bagaimana hidup lebih efisien, lebih instan buat mereka. Beberapa device Bapak Ibu ya yang tidak ramah dengan Gen Z, ayo kita untuk mulai berubah. Inovasi dan kolaborasi ya. Nah, ini saya kasih cerita Bapak Ibu si Bakri Group. Kenapa saya berkesan sama Bakri? Saya pernah ketemu petingginya Halo Dokter juga ya. Itu akuisisi dari si Bakri juga. Nah, saya masih ingat ini yang membuat angpau pernikahan saya berkurang soalnya. Lapindo 31 Mei 2006, 10 hari sebelum saya menikah. Tamu saya semua dari Malang terjebak macet, tidak bisa datang ke Surabaya. Angpau saya berkurang. Banyak keluarga orang Malang soalnya Pak Aris. Waduh nggak bisa nih, ditutup kemana-mana. Itu Lapindo jebol Pak, 31 Mei 2006 Pak Andreas. Berapa? Itu usia pernikahan saya Pak, berarti 18 tahun ini Lapindo. Pernah ke Porong Bapak? Jadi bisa saya bagus Pak di sana Pak. Tanggulnya gede tinggi gitu ya, keren.
Nah, sampai mana? Nah, di 2006 saham Bakri turun, Pak. 2 tahun, melorot terus karena orang sudah nggak ada trustnya dengan Bakri, karena maaf izin ya Bapak Ibu ya, yang punya Lapindo kan grup Bakri. Adversity terjadi. Adversity itu kesulitan. Adversity, kesulitan, semua cara dicoba, tetap orang trustnya nggak ada dengan grupnya Bakri. Jelek nama Bakri ketika tahun itu. Kemudian dia melirik bahwa yang bisa membuat image bagus adalah media. Gitu. Itu yang bisa membuat persepsi yang baru. Akhirnya dia beli La TV tahun 2008, La TV masih kan? Berubah menjadi TV baru 2008. Kemudian dia membuat Viva News, portal berita online, untuk bisa mengkampanyekan bahwa Bakri masih kualitas bagus. Itu sial aja Bapak Ibu, Lapindo itu human error sebetulnya. Ya, sial aja sih. Tapi efeknya begitu panjang, ke aset Bakri itu turun drastis. Hartanya turun drastis gara-gara kehilangan kepercayaan publik. Adversity become the advantage sekarang. Bahkan sekarang dia punya Danamon, dia punya Vale pertambangan nikel Bapak Ibu ya, Vale ya di Sulawesi, tempat Pak Anies berada tuh, Sulawesi ya. Dia punya energi, bisnis-bisnis yang lain dibandingkan bisnis yang media. Sekarang malah media lebih bagus. Bapak Ibu, bisnis keluarga Anda pasti mengalami pernah kejadian adversity. Adversity itu artinya kesulitan, kendala yang tidak diduga, yang tidak direncanakan, tapi mindset kita harus benar, harus menjadikan adversity menjadi advantage yang baru. Itulah kunci inovasi. Jadi saat ini Bapak Ibu kendalanya apa? Sering dikomplain customer Pak, sering retur barangnya, seperti Canggu ini tadi, sering diretur kalau kasih apa? Terus hancur naik sekalian guys. Kayak gitu itu mendobrak cara pikir baru. Jangan terus kamu janji apa sama customer? Kok sampai diretur? Janjimu jangan dulu supaya nggak diretur. Nggak gitu cara pikirnya Canggu ini. Ya produk kita yang harus diperbaiki. Lihat pada internal, lihat pada diri sendiri, tidak menyalahkan karyawan. Sampurna Bapak Ibu. Ya. Pak Putra itu yang sebelah kiri. Pak Lim Sinte itu yang tengah. Ini Pak Lim Sinte, pendiri Sampurna. Ini Pak Putra itu anak-anaknya yang masih kecil. Nah, Pak Putra itu punya kawan. Pak Putra Sampurna sudah sepuh ya, sudah 70 tahun di usia beliau. Pak Lim Sinte sudah Pak Putra punya kawan namanya Pak Hendra Prasetyo. Nah, Pak Hendra Prasetyo itu adalah orang profesional pertamanya Pak, keluarga Sampurna Group sebelum dijual ke Philip Morris tahun 2005. Nah, Pak Hendra, saya ketika ke Jakarta selalu diajak makan dengan beliau Pak Hendra Prasetyo di Sampurna Strategic Square Jakarta. Ngobrol, beliau cerita, aku bantu Pak Putra itu sejak Pak Putra pulang dari Amerika mengembangkan bisnis papanya. Dia punya Repelita, ngikuti zamannya Pak Harto. Bapak Ibu tahu Repelita? Oh, berarti usianya tua-tua di sini ya, kalau tahu ya. Rencana pembangunan 5 tahun Pak, Repelita. Repelita pertama, tahun 1980-an, memperbaiki sistem produksi pergudangan. Itu yang dilakukan Pak Putra. Repelita kedua, memperbaiki finance. Beliau waktu itu sudah mulai melobi-lobi investor-investor Bapak Ibu untuk kerjasama, loan, pinjaman. Bukan menjual saham, tapi pinjaman jangka panjang. Repelita ketiga, marketing. Muncul email, how low can you go? Masih ingat waktu di TV iklannya? How low can you go? Yang masih ingat angkat tangan. Berarti usianya 40 tahun. Itu ya, kalau masih ingat. Itu iklan TV awal di RCTI waktu itu, ya, 1990-an awal. Itu Repelita ketiganya, marketing. Repelita keempat, SDM. Di tahun 2000-an awal, ketika lulus kuliah, semua orang di Surabaya Pak, kepingin kerja di Sampurna. Gajinya paling tinggi Pak. Mungkin sampai sekarang ya. Mungkin sampai sekarang ya. SDM, Repelita kampanye. Seterusnya dia nggak cerita ya, jadi strateginya sudah berbeda. Poinnya yang mau saya sampaikan, bisnis keluarga harus punya strategi thinking, punya plan, short term, long term. Dan itu sudah di-plan 20-30 tahun ke depan. Barangkali Bapak Ibu belum memplanningkan transformasi digital, masukkan ke Repelita berapa terserah. Harus ada Repelitanya. Nah, jadi inilah beberapa yang dilakukan Sampurna Bapak Ibu. Dan berdirinya PT Alvaria. 1999 mulai di-franchise-kan. Ketika itu 2005, semua aset yang rokok Bapak Ibu, rokok ya, dijual ke Philip Morris International, PNI 2005. Dan ketika itu si
Pak Putra dan anaknya si Michael juga mulai lihat, menjadikan bahwa yang tadi kan si Bakri, your adversity is your advantage, kelemahanmu adalah keunggulanmu. Kalau mindsetnya Sampurna adalah dia melihat your future threat is your advantage. Future threat itu ancaman jangka panjang. Pita cukai, rokok mulai mahal, kawasan rokok dibatasi, kawasan rokok, iklan rokok harus tayang jam 10 malam. Anak-anak yang belum 17 tahun kalau mau beli rokok untuk bapaknya pun nggak boleh. Ya, walaupun seringkali anaknya disuruh bapaknya ya di rokok di toko ya. Jadi pembatasan-pembatasan itu beliau melihat bahwa ke depan rokok nggak bagus. Kita harus masuk retail karena semua orang butuh retail. Ketika itu beliau sering ke Singapura, Hong Kong, Taiwan, banyak 7-Eleven Bapak Ibu. Ini masih tahun 2000-an loh. Belum ada Indomaret Alfamart yang seperti kita sekarang loh. Ya, ketika 2006 up, Bapak Ibu sudah mulai lihat Alfamart, Indomaret, Alfamart. Dan Alfamart sebentar lagi imersif sedang dibantu oleh Pak Daniel Surya dari Bir Group, PT Bir Group TPK. Itu perusahaan VR, AR, metaverse. Jadi ketika Bapak Ibu belanja, kalau usah ke Alfamart Indomaret, bukan Indomaret, ke Alfamart terdekat, cukup tengok dari HP, virtual, Bapak Ibu bisa seolah-olah merasakan masuk ke toko real, tinggal belanja, pilih di kacamata. Sedang dikembangkan prototipe. Jadi Bapak Ibu benar-benar belanja dari rumah, tapi ngerasain sensasi belanja single sumban dibawa ke rumah sensasinya. Arahnya ke sana, Bapak Ibu, untuk prototipe sedang dibangun. Saya pernah ke kantornya beliau, Pak Daniel Surya, ngobrol panjang lebar. Sudah mikir sampai sana Alfamart Bapak Ibu. Belum dilihat wujudnya sekarang, tapi mungkin 5-10 tahun lagi hal itu adalah hal yang lumrah buat kita belanja Bapak Ibu. Saya yakin semua belanjanya di Shopee, di TikTok, betul? Lagi banyak promo. Sudah jarang ke mall belinya, mall cuma lihat-lihat, pegang-pegang, lihat harganya, cek online di online, betul? Ibu ngaku ya. Itu sudah umum saat ini. Tapi kalau nanti ini akan menjadi hal yang umum juga. Nah, Bapak Ibu semua, saya mau challenge, kelihatannya kok masih jauh ya Pak Sandi ngomong itu hal yang jauh. Tapi saya kasih faktanya, mereka itu sedang developing loh saat ini. Jadi kalau Bapak Ibu transformasi digital, Pak saya repelita ke sekian, perusahaan saya, bisnis keluarga saya mungkin 10 tahun lagi semua saya cloudkan misalnya. Mulainya kapan? Sekarang. Jadi gitu kan. Walaupun repelitanya masih 10 tahun lagi, tapi harus sekarang. Saya nggak keles Bapak Ibu, karena Pak Sandi disupport data kok nyales. Enggak, ini saya riset saya sendiri. Ya kebetulan aja kok, enggak saya buat apa? Kalau dikasih komisi saya terima tapi Pak, tetap ya Pak. Oke, nggak bercanda Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini sekilas cerita. Tahun 1800-an, sebelum ada mobil pertama siapa yang cipta? Henry Ford. Ya. Yang cipta pertama mobil pertama Henry Ford katanya ya Pak ya. Nah, kalau dulu saya ambil kutipan dari Pak Trent. Kalau dulu Pak Sandi, orang kaya itu yang baru bisa punya mobil. Orang biasa naiknya kuda. Dulu. Kalau sekarang Pak, yang punya mobil itu orang biasa. Yang punya kuda itu orang kaya, betul ya? Setuju ya? Tangan dong Pak Greg dulu ya. Ini insightful ya. Ya untunglah presiden kita punya banyak kuda kali ini ya. Pak Prabowo kan banyak kuda, betul ya? Ya, bukan lancar. Oke. Tahun 1850-an itu innovation story awal. Nah, saya kasih cerita Bapak Ibu. Si Henry Ford tahun 1908, ketika itu dia sudah berhasil menciptakan motor penggerak. Tapi dia tidak mampu menciptakan apa ini namanya? Vehicle-nya, chassisnya. Dia nggak mampu bikin chassisnya. Dia nggak mampu bikin jok yang empuk. Dia nggak mampu bikin yang nyaman. Yang penting saya punya motor bisa gerakan sesuatu. Akhirnya dia ke Cincinnati. Nah, Cincinnati ini saya ambil dari buku yang sedang saya baca. Ini iklan jadul Bapak, iklan tahun 1900 awal, di mana ada suatu perusahaan namanya Alliance Carriage School Cincinnati, di kota Cincinnati. Cincinnati adalah kota terbaik pembuat bagi. Bagi itu adalah horse carriage. Itu loh, dokarnya, cikahnya. Itu kota terbaik. Di sini gambar kudanya nggak ada Bapak Ibu, karena tidak dijual sama kudanya. Hanya dijual dokarnya aja, baginya aja. Ya. Ada yang tipe A, $40, tipe grade B apa segala. Dia bingung. Saya punya motor penggerak, tapi saya butuh chassisnya, butuh untuk tempat orang duduk.
saya ke kota ini karena kota ini kota terbaik pembuat pergi. Ditertawain sama ownernya perusahaan ini. Kamu gila ya? Perawatan mesin gimana caranya? Ada nggak bengkel mobil di sini? Sama seperti kalau kita mau beli mobil listrik. Ada nggak pengisian listrik di sini? Gitu ya. Zaman sekarang kalau kita ngomong ketemu sales mobil listrik gitu, Pak nanti kalau chargingnya susah gimana? Sama. Kalau kuda bisa makan rumput, nanti kalau bensin gimana? Olinya gimana? Nggak jalan ini, dia gila. Kuda masih murah, dokter hewan masih banyak gitu ya. Belum ada montir waktu itu ya. Sekarang cari dokter kuda susah ya, dokter hewan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ditertawain, akhirnya dia hopeless. Si Ford ini orang Michigan, jauh juga Michigan ke Cincinnati, demi untuk lobby. Ditertawain Pak. Akhirnya dia pulang, ada orang dari Detroit telepon dia. Lu kesini, aku mau invest ide. Akhirnya jadilah Ford pertama di kota Detroit. Maka nggak heran, kota Detroit adalah kota otomotif dunia. Kelahiran General Motors, Ford, Chrysler, Cadillac, apalagi Jeep, dan lain-lain, Dodge, semua ada di Detroit Pak. Itu adalah kota otomotif dunia. Andaikan Cincinnati mau terima tawaran Ford, mungkin bukan di Detroit Pak, kota otomotif dunia, di Cincinnati. Dan Bapak Ibu tahu, mobil Ford pertama piye caranya? Ini mobil Ford pertama. Mirip nggak sama yang slide sebelumnya? Yang untuk kuda tadi. Mirip ya? Saya mundurin ya. Nah, ini untuk kuda, ditarik kuda, tapi kudanya tidak dijual ya, hanya dokternya. Ini mobil Ford pertama. Mirip ya? Ternyata inovasi itu tidak terlalu jauh Bapak Ibu, hanya mau untuk mencoba hal baru, itu saja. Biasa ditarik kuda, sekarang mesin yang narik. Pencipta mobil bukan Ford, tapi Packard, temunya. Packard bukan Ford. Tetapi kenapa nama Ford yang benar kenal? Karena Ford yang berhasil mengajak kolaborasi perusahaan-perusahaan bagi perusahaan Ford Garage. Packard hebat menemukan motor pertama penggerak, tetapi dia tidak ada nama sekarang karena tidak berkolaborasi dengan perusahaan lain yang bisa bikin jok yang lebih enak. Jadi Bapak Ibu, bisnis keluarga jangan cuma inovasi, kurang nendang, harus mampu berkolaborasi. Karena kalau inovasi aja jadi kayak Packard. Thomas Alva Edison, pencipta bola pertama, siapa bilang? Bukan, tapi dia berhasil kolaborasi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat pengusaha-pengusaha sukses, dia bukan inovator, dia adalah orang yang mampu mengembangkan bisnisnya dengan cara inovasi dan kolaborasi. Tapi dia bukan dari yang inovator. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, walaupun produk kita nggak terlalu bagus, servis kita nggak terlalu bagus, tapi kita mau berkembang, berkolaborasi, dan Connectpedia ini tempat yang tepat untuk berkolaborasi, wadah berkolaborasi. Welcome Bapak Ibu yang belum join sebagai member, saya undang supaya bisa segera join dan bisa terus mendapat insight-insight dari para praktisi yang kita undang beragamnya. Sekalian saya jualkan membershipnya Mbak Niri, mana Mbak Niri? Nah, terakhir Bapak Ibu, waktu saya masih dapat kuliah, Bapak Ibu masih enjoy ya? Halo? Kalau nggak enjoy saya selesai nih, masih oke ya? 5 more minutes, oke? Deal ya? Oke, Bapak Ibu, saya suka dengan seorang yang akademisi praktisi. Kenapa? Kalau murni akademisi teori tok gitu ya. Tapi kalau praktisi tok nggak tahu teori, nggak tahu fundamental sistem thinkingnya. Nah si Deming ini Bapak Ibu, ini profesor dari Yale University ya, di mana dia lahir tahun 1900, meninggal 1993 tahun, cukup panjang usianya ya. Ketika itu 1945 bom Hiroshima Nagasaki dijatuhkan oleh Amerika di Jepang. Kemudian presiden ketika itu si Harry Truman, presiden Amerika tahun 1945 sampai 1953, hampir 8 tahun ya, masa periode Amerika 4 tahun, presiden bukan 5 tahun kayak kita, 2 kali periode. Si Harry Truman ngesakne Pak, ngesakne itu bahasa Indonesia kasihan ya, kasihan nih Jepang, hancur dulu lantak, ekonominya nggak karuan. Kayaknya ngomong, apa caranya Jepang harus maju lagi. Si Harry Truman dulu Jenderal MacArthur, Jenderal MacArthur itu yang memerintahkan ngebom soalnya. Ya, coba panggil profesor yang hebat supaya ngajari orang-orang di Jepang, industri manufaktur di Jepang supaya maju lagi.
Si Deming datang 1946-47, dia mulai ngajar kelas-kelas kecil Pak di Hotel Yamato. Ya. Ketika dia datang siapa? Kiichiro Toyoda yang datang. Kiichiro Toyoda itu adalah owner dari Toyota, foundernya Toyota. Yang datang Soichiro Honda. Tahu Soichiro Honda Bapak Ibu? Founder dari Honda dan produsen-produsen motor yang ada mobil motor di Jepang yang waktu itu baru belajar bikin karena dia teknologinya Ford 30 tahun yang lalu mulai dibawa ke Jepang. Ford 1908 ya. 20-30 tahun lalu baru masuk Jepang. Mereka baru bikin bisnis tahun 1930. Belajar sama dia. Gimana cara lean management, produksi conveyor belt, gimana cara kerja mass production supaya kualitasnya bagus, kerjanya cepat. Belajar banyak sama profesor satu ini. Nah, sampai ada istilah Deming Prize. Tahun 1951 sampai ini hari Bapak Ibu bisa terus. Selalu tiap di Jepang ada kontestasi Deming Prize every year untuk perusahaan-perusahaan yang berkompetisi memperbaiki sistem manajemennya. Deming Prize Pak Dita namanya. Kalau perusahaan itu bagus sistem manajemennya akan diberikan reward oleh pemerintah Jepang. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, si Deming ini sering mondar-mandir ke Jepang. Hasilnya apa? Tahun 1980-an, saham General Motor, sahamnya Ford mulai turun. Kenapa tahun 80-an mulai turun? Banyak orang Amerika mulai beralih beli mobil Jepang, Pak. Toyota mulai masuk, Honda, Mitsubishi mulai masuk. Mobil Jepang ini kok lebih irit yo, lebih kecil, lebih irit, lebih gesit, lebih nyaman, lebih murah gitu ya. Itu yang penting Bapak Ibu. Akhirnya orang mulai nggak beli mobil Ford, nggak beli Chrysler, nggak beli General Motors, mulai beli mobil Jepang. Akhirnya mulai turun Pak penjualan mobil Asia Amerika. Bingung orang Amerika. Jepang ini dulu kan kita bom ya. Kok sekarang bisa ngelain ekonomi kita di orang Jepang? Ada apa ini? Selidiknya selidik, ketemulah orang ini. Diundang di NBC News. Si Deming ini kenapa di Jepang ada Deming Prize? Di selidiknya selidik. Edward Deming ini ternyata yang ngajar. 30 tahun Bapak Ibu. Jepang bisa mengalahkan Amerika. Ya. Terus mulai disuruh ngajar di Amerika. Tapi telah Bapak Ibu, Jepang sudah menguasai Bapak Ibu. Dia adalah bapak pendiri Six Sigma, Just in Time, Lean Management. Kalau Bapak Ibu di industri manufaktur cukup paham ya. Yang saya sebutkan barusan, membuat sistemasi perusahaan lebih standardized begitu ya, systemized. Nah, si Deming ini bilang, perusahaan itu ada common cost, ada special cost. Dia orang statistik Bapak Ibu, dia orang akademisi tapi juga praktisi. 94% bisnis gagal karena apa? Common cost, masalah sistem. Hanya 6% yang masalah special cost, masalah human. Karyawan error itu cuma 6% penyebab gagal. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau karyawan salah masih dimarahi, tapi tidak disupport, tidak di-training, tidak diberikan arahan, sebetulnya kita sedang melawan 94% itu, kata si Deming. Betul ya? Setuju ya? Jadi kalau Anda bekerja di bos yang salah, nggak ditambah diajari, nggak di-coaching, nggak di-mentoring, tapi dimarahi toh, resign aja, langsung. Maaf izin Bapak Ibu ya, buat para owner yang mendengar ini, anggap nggak dengar dulu ya. Kalau teman-teman mungkin ada adik-adik kita yang sebagai profesional di perusahaan bisnis keluarga. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai owner, pendiri atau penerus, ada kesalahan kegagalan, perbaiki sistem. Transformasi sistem, transformasi manajemen, transformasi digital. Segera perbaiki, karena itu 94%. Yang mana hanya owner yang mampu memperbaikinya. Jangan harap karyawan. Baik, ini Amerika 1908 sampai 1930-an merajai mobil. Jepang 1950 sampai 1980-an masuk Amerika. Berikutnya awal tahun 2000, Hyundai, Kia. Mana Bapak Ibu? Korea. Terakhir yang sekarang di rajanya mobil smart car. Ada eranya Bapak. Ketika kita terlena, itulah masa kita jatuh. Bisnis Bapak Ibu kalau sekarang lagi maju-majunya, tapi tidak sedang develop repelita baru, tidak lagi berinovasi lagi untuk 5 tahun ke depan. Nunggu waktu. Jepang cukup terlena karena mobilnya ada di mana-mana. Ya lupa Bapak Ibu. Ternyata ada adiknya yang baru belajar. Memang kalah, tapi sekarang Cina Bapak Ibu yang menang.
Mungkin cita siapa lagi? Indonesia Pak, gitu ya. Amin ya. Amin. Nah, jadi kami punya mission statement Bapak. Satu slide ya, kan dulu ya, nggak apa ya. Kami punya mission statement ya buat teman-teman yang pakai baju kuning. Rumahnya nggak usah, karena rumahnya kebetulan pakai baju kuning ya. Maaf yang di belakang. Ya. Teman-teman yang baju kuning boleh sama saya mission statement kita. Coba kalian berdiri yang duduk. Mission statement kita bacakan dengan cara selantang ya. SLC Marketing Connectpedia punya mission statement. Semoga ini bisa menjadi kekuatan baru buat bisnis keluarga di Surabaya. Ini mission statement 1, 2, 3. Melalui inovasi, kolaborasi, dan pendekatan berkelanjutan, kami bekerja untuk meningkatkan efisiensi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial, membantu bangsa kita mencapai potensinya yang sebenarnya. Tepuk tangan buat yang kuning-kuning Bapak Ibu. Melalui inovasi, kolaborasi, dan pendekatan berkelanjutan. Harus berkelanjutan. Kalau inovasi kolaborasi, wes bisnisnya besar, kayak startup dijual, dibeli Cina, ya kita Indonesia mana bisa kuat. Maaf, ketingginya Tokopedia, biliar sudah tidak lagi menjadi di Tokopedia, tahu ya? Foundernya Tokopedia setelah dibeli masih jadi CEO, sekarang sudah roh Tokopedia bukan roh Indonesia. Melalui inovasi, kolaborasi, dan pendekatan berkelanjutan. Bukan cuma kami ya Bapak Ibu, saya doakan Bapak Ibu juga bisa bekerja sama untuk meningkatkan efisiensi kata Demen ya. Dia efisiensi, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Misinya dia membantu Jepang untuk bangkit dari keruntuhan. Dari misinya itu aja. Ya apa Jepang ini bisa kembali hidup? Karena dulu itu adalah negara samurai, negara pejuang. Kok sekarang jadi negara pecundang? Jadi berharapnya si Deming ini akhirnya terwujud. Bapak Ibu, ini adalah orang yang menurut saya tak dikenal. Hanya orang mungkin yang suka baca buku yang tahu ya. Ada yang pernah tahu nama Deming sebelum saya ngomongin? Angkat tangan. Thank you. Coach Wito. Ada lagi belakang. Thank you Pak. 3 orang. Wah, keren. Bacanya kelas berat. Halo, Pak Jaya. 4. Wah, menarik. Beli bukunya Pak. Bagus ya. Bukunya keren. Innovation meaningfully unique. Jadi meaningfully unique Bapak Ibu. Harus ada 2 kata kunci ini. Kalau nggak meaningful, nggak berarti buat customer, percuma. Meaningful buat customer itu 3U plus M menurut saya. 3U plus M. Barangnya harus wapi. Wapi itu bahasa Surabaya bagus. Ada U-nya, orang Surabaya itu kalau ngomong ada U-nya. Wah enak. Ada U-nya tidak? Wake gitu ya. Banyak Pak wake. M-nya apa Pak? Murah. Itu kalau Bapak bisa 3U plus M di Surabaya, apapun bisnis bisa maju Pak, karena meaningful buat customer ya. Nah, tapi jangan lupa harus ada uniqueness-nya, ada genuine, original dari perusahaan kita. Saya kasih story terakhir si Ericsson Bapak. Ericsson sudah 140 tahun. Bapak Ibu dulu masih zamani handphone Ericsson nggak? Masih ya. Pembuat telegram waktu itu, telegram. Berevolusi membuat telepon landline, telepon darat ya, kabel ya. Berevolusi membuat telepon genggam, smartphone. Kalau di Malaysia namanya telepon bibit gitu ya. Sekarang berevolusi menjadi pemancar BTS. Di mana-mana Ericsson itu yang paling bagus BTS sinyal kita Bapak Ibu ya. Mereka berevolusi, tetap satu value-nya, connecting others, connecting people. Tapi mengikuti perkembangan zaman. Bapak Ibu jangan kekeh, saya produksinya bagus Pak. Kalau enggak, emang ini tak harus ada. Mending matikan sekarang, ganti yang baru ketimbang dibunuh orang lain, kayak Kodak Bapak Ibu. Andai kan Kodak 1975 membunuh dirinya sendiri karena dia kamera digital, mungkin sekarang dia masih hidup, karena semua orang pakai kamera digital, betul ya Bapak Ibu? Jarang kamera digital sujud. Sekarang handphone lebih tajam kameranya ketimbang kamera digital. Ya, andai kan kita bisa membunuh diri, kita bunuh diri sejak sekarang dan kita masih bisa hidup bertahun-tahun lagi. Siap membunuh diri sendiri? Ya ini kejam ya, ekstremis ya. Membunuh dengan inovasi yang baru ya Bapak Ibu ya, yang meaningful dan unik, dan jangan lupa berkolaborasi. Jadi ini slide saya terakhir, janji Pak Kiki, terus saya sudah mulai panik peringatan ke saya Bapak Ibu, waktunya habis lagi. Ya. Transformasi digital bisnis keluarga, kuncinya cuma 2, titipan saya tadi, berinovasi dan berkolaborasi. Saya akan
undang rekan-rekan saya dari Datacom, mungkin bisa dibagikan profilnya oleh Pak Greg ya. Siapa dan siapa, bocorannya nanti Pak Greg aja ya. Siap mengajak berkolaborasi, Bapak Ibu semua di sini. Ya, siap mengajak berkolaborasi. Kelihatannya masih berapa puluh tahun lagi, seperti yang di Cincinnati tadi. Kamu gila, Pak? Oh, kuda masih murah gitu ya? Ditarik kuda aja, ngapain ditarik motor? Akhirnya sekarang kuda tiada, semua orang pakai mobil. Saya akan undang Datacom supaya bisa mengajak kolaborasi, supaya tahu ke depan ini trennya seperti apa. Dan Bapak Ibu siapkan replikanya, boleh, tapi take action now. Jangan tunggu berapa tahun lagi, terlambat. Bocoran Alfamart sudah saya kasih bocoran sekarang, mereka sedang berevolusi, tapi belum tahu karena kita masih orang luar, ya. Pak Greg, silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Sandi. Jadi saya VO saja di sini untuk panelis kita karena kita akan masuk di dalam panel discussion siang hari ini. Untuk panelis kita yang pertama nih siapa? Untuk panelis kita yang pertama yaitu seorang lulusan teknik elektro dan menjadi sales dari awal karir. Beliau sudah berkarir di Datacom selama 2 dekade dan saat ini beliau adalah General Manager untuk sales bagi produk-produk natif Datacom. Mari kita sambut panelis kita, Bapak Andreas Januar Sucipta. Ini orang lama Datacom Bapak Ibu ya. Jadi sudah 2 dekade lebih. Kelamaan ini Pak. Kelamaan ya Pak ya. Tapi masih inovasi Pak ya. Kalau rambut saya banyak hilang, Bapak banyak buktinya yang saya lihat. Tapi harus berinovasi terus ya Pak ya. Siap. Oke, Selain semangat inovasi, nah ini yang kedua kali ini yang disebut inovator. Beliau adalah seorang profesional IT dengan pengalaman 15 tahun lebih dan sekarang menjabat sebagai Cloud Product Specialist di Datacom Dian Geraha. Nah, tanggung jawabnya yang pertama adalah memberikan analisa pasar dan memberikan riset kepada para pemangku kepentingan untuk menemukan permintaan dari masyarakat sendiri, di mana tujuannya untuk membantu menyebarluaskan pengetahuan tentang cloud dan juga memenuhi untuk kebutuhan klien masing-masing. Mari kita sambut dengan tepuk tangan paling meriah, Bapak Bayu Jaya Kusuma. baiknya Pak Greg ada 3, udah ya. Nah, Bapak Ibu, ini panel diskusi sifatnya saya tanya dulu boleh ya, moderatornya soalnya. Jadi bertanya. Nanti juga Bapak Ibu silakan bertanya juga. Namun tadi Pak Greg umumkan panel dulu langsung Q&A atau disambung aja ya. Jadi cair aja Bapak Ibu ya. Ketika saya trigger question pertanyaan dari versi Bapak Ibu monggo ya, supaya nggak kesannya Bapak Ibu cuma sebagai audiens tapi juga sebagai diskusi interaksi. Interaksinya dapat ya. Oke, saya tanya dulu nih ke Pak Andreas dulu ya. Pak Andreas, kan kita lihat banyak bisnis keluarga, business owner, generasi pendiri, penerus, juga mungkin para profesionalnya di sini ya. Dari pengalaman Bapak di Datacom, 5 tahun ini ya, bisnis keluarga ini yang seperti apa yang Bapak lihat perkembangannya dari sudut pandang Bapak sebagai seorang bidang IT ya Pak ya. Silakan Pak, bebas ini saya awali dulu dengan pertanyaan umum dulu, monggo Pak. Oke, terima kasih Pak Andi. Jadi mungkin saya mau share aja. Kalau kita lihat bisnis keluarga, mungkin kita dulu bilang bisnis keluarga itu nggak perlu macam-macam lah. Orang kita bisa kerjakan sendiri semua. Tapi tadi disampaikan oleh Pak Sandi tadi di ini saya tertarik sih ada beberapa hal. Itu yang paling utama itu mengenai transformasi, terus kolaborasi dan berkelanjutan. Kenapa berkelanjutan? Tadi Pak Sandi cerita mengenai Kodak. Kalau kita tadi data rentang waktu itu Kodak itu tahun berapa sih? 1988 sampai 2012. Game overnya 2012. Betul, 2012. Sekarang masih ada setahu saya, tapi jualan untuk support pendukungnya ada Pak. Seperti toner untuk mereka yang masih punya mesin fotokopi, nah itu masih mereka jual. Hanya supporting aja. Betul. Kalau semua orang sudah nggak pakai mesin fotokopi, baik email semua, tembak juga kira-kira. Berarti 2012 itu orang terpakai kamera digital ya. Nah kamera digital itu 2012. Nah terakhir kan kita nggak ada yang mungkin sedikit dari kita yang masih bawa nanti kamera. Karena apa? Udah di iPhone. Nah kita lihat rentang waktunya tuh sampai sekarang nggak ada 10 tahun. Dan itu berubah. Itu adalah dampak dari penerapan teknologi digital. Yang tadinya mungkin siklusnya lama, itu sekarang makin pendek. Gitu.
Jadi yang sekarang kita mungkin udah bikin tadi kayak mobil nih, dari Amerika sampai ke Cina tuh sampai ke Jepang rentang panjang sekali. Jepang ke Korea makin dikit, Korea ke Cina makin pendek gitu. Itu adalah satu hal ya, yang mungkin karena ada digital itu yang makin cepat cycle-nya. Nah itu yang tadi menjawab kenapa kita harus transformasi, itu satu hal. Kalau kita telat, mungkin orang lain akan duluan, karena teknologi itu jauh lebih cepat gitu. Makanya kalau lihat dulu mungkin kita anggap nggak perlu digital gitu, oh jauh lah digital, kita nggak perlu gitu. Kadang-kadang seperti itu mungkin, tapi sekarang mau nggak mau, suka nggak suka, pasti akan ke digital. Kenapa kita harus masuk teknologi digital? Karena yang paling utama kalau kita di bisnis itu adalah produktivitas, ningkatin produktivitas. Gimana kita dapat income, tapi kita coba dengan resource yang sedikit mungkin. Artinya resource itu bukan orang saja, tapi juga mungkin biaya atau dan juga terkontrol. Artinya kita nggak tiba-tiba ada biaya yang tidak terduga atau segala macam itu yang mengganggu produktivitas. Nah itu yang mungkin kita lihat perkembangannya sekarang seperti itu. Jadi ya transformasi itu satu hal yang nggak bisa ditawar. Dan yang keberlanjutan. Gitu. Nah itu yang saya lihat seperti itu. Menyikapi yang Bapak tadi, saya amati Pak, banyak perusahaan itu yang omsetnya bisa naik 10 kali lipat, tapi jumlah karyawannya paling cuma naik 1,5-2 kali lipat. Kalau secara teori kan linear ya Pak ya, kalau omsetnya mau nambah berapa, berarti karyawannya harus nambah berapa. Gitu. Saya lihat ada, oh berarti nggak sama nih sudut daripada kalau grafik inclinasinya loh Pak. Ternyata pertambahan omset tidak seiring sejalan dengan pertambahan jumlah karyawan. Berarti ada something di sana, yaitu produktivitas pasti menerapkan sesuatu sistem atau teknologi yang lebih efisien. Apakah itu Pak dari yang Bapak tadi maksud? Ya kira-kira seperti itu. Tapi mungkin kita nggak bilang bahwa itu mau meniadakan tenaga kerja. Tetap itu tenaga kerja diperlukan. Tapi tenaga kerja itu ditempatkan pada fungsinya yang tepat gitu. Jadi lebih produktif. Kuncinya seperti itu sih. Itu nggak meniadakan misalnya. Jadi karyawan bukan sesuatu yang untuk mengunitas ya. Unit itu yang keseharian administratif yang sifatnya repetisi ya, tapi yang untuk kreativitas. Betul. Sesuatu yang problem solving seperti itu ya Pak. Betul. Jadi human diperlukan ya. Betul sekali Pak. Jadi kayak orang IT misalnya. Dulu kita orang IT itu betul di komputer. Terus ada komputer mati, ini saya rusak nih, auto servernya down, banyak sana. Tapi sekarang tim IT tetap sangat diperlukan oleh perusahaan. Tapi untuk apa? Lebih untuk menunjang produktivitas, berpikir lebih strategik. Oh ini ada teknologi digital ini yang kekuatan digital, mereka kan bisa kasih masukan kepada company. Oh ini kita harus menerapkan ini, kita bisa ini, nanti kita kawal, kita koordinasi. Itu fungsinya lebih ke sana. Gitu. Tetap ada Pak. Bisnis keluarga ya Pak ya. Coba saya beralih ke Pak Bayu dulu ya. Secara teknikal nih Pak Bayu ya. Kalau bisnis keluarga ini kan mungkin Surabaya, saya mewakili orang Surabaya Pak. Karena banyak pengusaha di Surabaya itu sudah bertanya ke saya terkait cloud. Pak, kalau saya nanti sistem datanya saya pindah di cloud, nah kalau mendadak ada dinas pajak Pak yang cawe-cawe, yang kepingin tahu, terus saya ini jujur masih pembukuan ganda, gimana ya Pak? Apakah aman? Nah ini bicara masalah pajak nih Pak. Ya, mungkin disikapi dulu Pak. Itu pertanyaan yang sering muncul soal. Oke, ini memang pertanyaan menarik ya, mungkin yang menjadi salah satu concern utama ya dari bisnis keluarga ya. Sebetulnya gini, konsepnya di cloud maupun di istilahnya on premise ya di lokal gitu ya. Data itu menjadi milik kita Pak. Jadi menjadi milik perusahaan masing-masing gitu ya. Siapa yang boleh akses, apa yang bisa mereka lihat itu kita yang tentukan. Jadi bukan dari kami sebagai penyedia yang tentukan, oh ya nanti kita bisa jaga ini biar dari pajak nggak bisa lihat itu enggak ya. Tapi hak aksesnya itu dari perusahaan yang tentuin apa yang bisa mereka lihat, apa aja yang bisa mereka ambil itu dari perusahaan masing-masing yang terpilih Pak. Jadi kami menyediakan infrastrukturnya, teknologinya, tetap hak akses itu semuanya ada di tangannya pemilik data Pak. Kurang lebih seperti itu.
kalau boleh tahu Datacom ini servisnya apa aja Pak lingkupnya? Datacom itu saat ini kita ada empat business unit yang utama ya Pak, dari mulai cloud-nya sendiri, kemudian ada security-nya, keamanan untuk cyber security, kemudian kita ada juga infrastruktur IT, dan terakhir itu kita ada DevOps atau pengembangan perangkat lunak. Jadi kalau untuk developing sistem ERP apa segala masih belum ya Pak, lebih ke partnership ya Pak ya? Betul Pak, betul. Nah Pak, ke Pak Andres nih. Pak Andres bisa ceritakan nggak perjalanan perusahaan Datacom untuk membantu bisnis keluarga dalam bertransformasi di era digital? Adakah studi kasus yang Bapak pernah lihat bisnis ini dulunya seperti apa, kemudian Datacom bantu, kemudian lebih efisien atau gimana? Oke, jadi mungkin ada mau cerita aja nih sharing gitu ya, terutama untuk yang cloud. Jadi ada satu pelanggan kami, jadi mungkin dia secara size itu bukan perusahaan yang pabrik yang punya ratusan ribuan karyawan, tapi mereka itu F&B, retail atau jaringan makanan lah. Pertama saya pikir kok perlu IT, ternyata kebutuhan IT-nya cukup besar, yaitu tadi karena ada beberapa outlet dan mereka harus mengontrol semua penjualan di sana, terus produksi makanan, bahan baku dan segala macam gitu kan. Mereka mau nggak mau akan adopt. Tantangannya adalah mereka itu nggak punya istilahnya ada orang IT, tapi yang mereka harus menyiapkan sesuatu yang cukup banyak. Kenapa? Karena untuk untuk menerapkan aplikasi atau digital itu, mereka harus beli server yang cukup besar, gitu kan. Artinya mereka harus punya menyisihkan modal usaha, gitu kan, untuk hal seperti itu. Itu kami datang dan mereka kita mau offline tapi kita perlu server gitu. Nah, terus pada waktu itu mereka coba tanya, saya beli server harganya berapa sih? Sekian, oke. Nah, akhirnya mereka udah hitung dan mereka terus lihat, terus kok kami ngobrol nih, kalau punya server itu kan nggak bisa didiemin, artinya itu mesti dirawat artinya ditaruh di tempat yang benar-benar layak lah, artinya ada AC-nya, listriknya nyala terus 24 jam, terus kalau ada pemadam kebakaran atau di tempat yang aman ada akses untuk masuk ya nggak mungkin semua orang bisa masuk ke tempat server karena data itu ada itu semua. Nah akhirnya mereka lihat layanan cloud gitu, mencoba untuk taruh itu di cloud. Kenapa di cloud? Mereka lihatnya adalah satu, mereka lebih mudah pada waktu mereka implement awal gitu. Artinya mereka sebelumnya ada server tapi masih ya untuk Excel dan segala macam gitu. Tapi mereka beli aplikasi dan mereka harus tempati tempat yang baru. Nah mereka kenapa? Pertama adalah mudah artinya mereka nggak perlu pesan server, nggak perlu nunggu nyari segala macam, dan nggak perlu ada lead time. Biasanya kalau kita pesan barang kan ada waktunya sampai datang dan untuk dipasang, di-install semuanya. Nah itu satu hal yang mereka lihat. Jadi mereka kalau di cloud itu kan kita tinggal bilang saya butuhnya berapa sih kapasitasnya, gitu. Misalnya berapa RAM-nya, berapa storage-nya saya mau, udah seperti itu. Nanti dari penyedia cloud yang akan langsung deliver. Jadi nanti kami penyedia cloud akan memberikan kredensialnya dan username password. Jadi tinggal login, masuk, nah itu udah tersetup satu server dan juga platformnya. Jadi tinggal diisi aplikasinya. Itu satu, mereka cepat. Dan kedua pertimbangannya dari mereka adalah sekarang saya ada ruangan buat taruh server, tapi ruangan saya cuma ada dikit nih space-nya dikit gitu kan. Terus kalau saya taruh di sana berarti untuk menjaganya itu saya mesti kasih akses card tadi, terus saya mesti bikin jaga supaya listriknya nyala terus karena kan operasional itu untuk outletnya itu kan dia cuma tutup dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi karena outlet itu udah buka lagi tuh pada jam 6 karena udah buka lagi pada waktu pagi gitu. Nah akhirnya mereka mempertimbangkan itu tempatnya. Jadi mereka lihat seperti itu dan juga pada waktu mereka lihat dari sisi storage penyimpanan data. Tiap hari data bertambah dan mereka nggak bisa menghilangkan retensi mereka untuk data itu, artinya mereka harus simpan datanya itu paling nggak 5 tahun ke belakang.
Artinya semua data penjualan, data 5 produksi tahun ke belakang Pak itu bertambah terus. Nah, cuma sekarang misalnya dia perlu sekian misalnya 500 giga gitu kapasitas. Pada waktu mereka membutuhkan tambahan, mereka dengan waktu itu mereka melihat bahwa oh ya saya tinggal order aja, saya tambah lagi 500 giga. Nah harus saya beli semuanya full gitu. Dan itu cepat, paling dalam 1 hari itu udah bisa ini ya, udah sekitar. Ya itu paling lama mungkin dalam hitungan 4 jam ya maksimal, tapi mostly untuk di cloud itu dalam hitungan menit lah saya udah bilang itu mereka bisa dapetin. Nah, itu kemudahan seperti itu dan fleksibilitas. Gitu. Belum lagi masalah mengenai keamanan datanya. Karena kalau penyedia cloud itu pasti akan memaintain untuk versi platformnya yang terakhir, jadi nggak vulnerable, nggak mudah ditembus gitu. Jadi lebih dari situ mereka pertimbangan itu sehingga mereka bisa fokus ke bisnisnya. Untuk usaha IT, untuk yang masalah server segala macam mereka berkolaborasi dengan kami. Bapak Ibu, sebentar akan saya buka diskusi dengan Bapak Ibu semua. Izin Bapak Ibu silakan snacknya dinikmati, boleh ya. Jadi nungguin Bapak Ibu, kita santai aja bawa ini, jangan seperti seminar kita lagi talk show ini. Kalau tadi saya berdiri teori memang seminar ya, tapi ini kita ubah ke talk show jadi santai aja ya. Nah, sebelum saya satu pertanyaan lagi ke Pak Bayu nanti, Bapak Ibu siapa yang di sini sudah mulai sering pakai Drive, entah itu Google Drive, di cloud kan ya? Banyak ya, supaya maaf jangan sampai kalau laptop hilang cilaka kita, betul ya? Semua disimpan di laptop rusak, laptop hilang, aduh, semua data di sana. Sebaiknya di cloud kan. Setuju ya Bapak Ibu? Saya sudah mulai aktif di Google Drive kan semua. Nah, saya tadi ngobrol sama Bapak berdua ini di sana ruang transit ya. Pak betul nggak ya kalau semisal itu bayangan saya gini, mendadak server kita kalau masih on premise, masih di kantor atau di pabrik kebakaran begitu ya, data semua hilang. Kalau cloud berarti aman ya Pak ya? Nah itu dia Pak, keamanannya cloud. Betul ya Bapak ini ya, bahwa semua bisa terselamatkan karena tidak ada di satu tempat. Nah Pak Bayu, apakah tantangan utama apa dalam mengedukasi Pak, bisnis owner, mengubah paradigma bahwa data Anda aman? Malah bahaya kalau dicuri oleh pencuri atau kebakaran atau gempa bumi atau rusak ketimbang dikelotkan. Lebih bahaya mana Pak? Silakan Pak. Tantangannya mengubah paradigma itu gimana? Ya. Lebih bahaya mana dan caranya mengubah bagaimana? Oke, ini juga menarik ya. Memang selalu gini, data. Kalau kita bicara data, nah sebetulnya itu adalah salah satu aset yang nomor 1 di perusahaan ya. Jadi biasanya memang kalau kita ngomong aset selalu yang kelihatan gitu ya. Tapi sebenarnya aset nomor 1 ini adalah data. Kenapa? Karena semua rahasia perusahaan kita ada di sana. Nah terkait keamanannya, kita di cloud itu udah ada standarnya. Pertama standar keamanan datanya. Jadi terutama di Datacom kita udah tersertifikasi, enggak cuma dari sisi manajemennya kita, sisi keamanan data kita, juga pengoperasian data center kita. Jadi udah ada standarnya terkait keamanannya, terkait perlindungan datanya, sampai infrastrukturnya. Yang pertama. Yang kedua, bicara dengan data, kalau terjadi bencana seperti tadi ya, ada kebakaran, ada kebakaran dan lain sebagainya, standarnya untuk pencarian data untuk backup itu kita biasanya kita sampaikan bahwa ada konsep 321 Pak. 321 Ya, jadi harus kita punya 3 salinan data ya, dengan minimal 2 media yang berbeda, kemudian dengan 1 lokasi yang berbeda dari data yang utama. Bisa diulangi Pak? Saya coba hafalkan ya. Ini 321, 3 salinan berbeda, Ya, 3 salinan. Ya. 2 media penyimpanan yang berbeda. 2 media penyimpanan yang berbeda. Ya, dan 1 lokasi yang berbeda atau di luar dari lokasi utama Pak. Jadi contoh misalkan tadi Bapak udah bagus nih dengan menggunakan drive gitu ya. Berarti asumsi saya pertama di laptop ada, di drive ada. Ya, itu sudah ada 2 salinan. Ya, masih kurang 1 nih. Ya, tapi itu udah cukup bagus ya, udah cukup bagus. Karena kita udah menyadari bahwa kita melakukan pencadangan datanya. Kemudian karena Bapak ada di laptop sama ada di drive, berarti Bapak udah memilih yang 2 media penyimpanan berbeda. Tapi saya masih kurang Pak. Biasanya saya langsung kerja di Google Spreadsheet, Google
slides tanpa saya download, saya simpan di laptop itu masih kurang ya ternyata Pak. Harus 2 salinan ya. Dua tempat berbeda. Dua tempat yang berbeda sebetulnya. Ya, dan satu yang lokasinya di luar. Nah, dengan menggunakan cloud ini memenuhi kita udah melakukan penyimpanan di lokasi yang berbeda dari yang kita punya. Nah, yang menjadi tantangan itu adalah yang pertama umumnya adalah penggunanya itu berpikir bahwa yang dilihat adalah nilai yang diperlukan untuk membeli barangnya, Pak. Jadi contoh kalau kita ngomong media penyimpanan kayak USB atau hard disk gitu ya. Kalau kita lihat yang mereka lihat itu cuma media penyimpanannya misalnya harga 1 juta. Kalau saya pakai cloud per bulannya sekian, dalam sekian bulan saya udah bisa beli yang baru untuk satu penyimpanan. Tapi yang biasanya mereka nggak perhitungan adalah biaya maintenance-nya, perawatannya, electricity dan lain sebagainya, sampai siapa yang mengoperasikan dan lain sebagainya. Nah, itu yang memang biasanya menjadi salah satu tantangan utama gitu. Selain yang masalah keamanan tadi, Pak. Kurang lebih seperti itu. Menarik. Kalau hitung punya hitung selalu lebih menguntungkan yang murah di kantong. Tapi untuk jangka panjang ini nggak ada yang tahu, Pak ya. Tapi menarik tadi Bapak bilang bahwa kalau kita langganan Google, Gmail atau produk Google, Pak, itu ada syarat ketentuan yang kadang maaf Pak, saya scroll aja ke bawah karena saking panjangnya saya baca malas Pak. Dan saya setuju supaya bisa dapat fasilitasnya Google. Itu tadi Bapak sampaikan Pak bahwa mereka tidak tanggung jawab akan kehilangan data. Gimana Pak? Saya disampaikan. Ya, betul. Dari di dalam cloud itu juga yang menjadi tanggung jawab penyedia layanan dan yang menjadi tanggung jawab orang yang menggunakan layanan itu sudah ditentukan, Pak. Jadi umumnya data itu menjadi tanggung jawab pengguna layanan. Nah, di dalam saya bukannya mau ngomongin penyedia layanan yang lainnya, tapi umumnya karena data menjadi tanggung jawab pengguna layanan, apapun yang terjadi dengan data di tempat yang mereka simpan, misalkan di cloud gitu, ternyata kemudian servernya atau ada bencana alam, servernya mati dan lain sebagainya, ketika layanannya kembali berjalan, kemudian ada data yang hilang atau korup yang nggak bisa diakses datanya, atau tiba-tiba sama sekali total hilang gitu ya, itu nggak menjadi tanggung jawab penyedia layanan umumnya Pak. Makanya kenapa tadi saya di awal sebutkan tentang backup atau pencegahan itu harus ada 3 salinan Pak. Nah ini untuk menjaga itu, jadi ketika di satu tempat hilang keseluruhannya, kita masih punya cadangannya Pak. How about dataku sendiri Pak? Terkait garansi atau keamanan atau security-nya, boleh sharing Pak? Boleh. Nah di Datacom itu tadi kan saya di awal sudah sebutin ya bahwa kita udah tersertifikasi Pak. Nah kemudian terkait SLA atau kita sebutnya jaminan layanannya itu di 99,9% Pak untuk per bulannya. Jadi kita cuma mentoleransi seandainya pun layanan nggak bisa diakses atau nggak bisa digunakan itu hanya 0,1% dalam bulan 1 bulannya. Jadi maksimal sekitar 43 menit lah kita boleh mati layanannya gitu ya Pak. Cuman spiritnya kita, semangatnya kita, layanan itu harus bisa diakses oleh pengguna 24x7x365. Kemudian terkait layanan, kembali lagi dengan sertifikasi kami, kemudian kami juga memenuhi regulasi dari pemerintah terkait kedaulatan data, kemudian terkait dengan sertifikasi yang kita selalu perbarui setiap tahunnya, itu yang menjadi jaminan untuk pengguna atas keamanan yang kami berikan, seperti itu. Baik Bapak Ibu, cukup dari saya dulu ya. Saya coba mau buka 3 penanya pertama perihal diskusi awal tadi terkait cloud. Nah ini sudah ada 1, 2, 3, 4, antusias banget Pak, kaget saya. 4 dulu ya.